Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 29 November 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu terhadap setiap kami sepanjang hari, dan tiba saatnya kami semua akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam lidi bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya doa atau berdoa, ya. Karena berdoa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Apapun keadaan Bapak Ibu saudara, ya, apapun status sosial kita, mau kita ada di tempat yang sangat nyaman, kita dapat kepercayaan yang sangat luar biasa, ya, kita menjadi pejabat, ya, kita memiliki power, memiliki kekuasaan, ya, kita memiliki pengaruh yang besar, tetap, ya, sebagai orang percaya tetap kita membangun misbah doa, ya, membangun misbah doa, karena pada prinsipnya doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tetapi doa ini berbicara tentang yang pertama tentang komunikasi kita dengan Allah Sang Pencipta, ya. Yang kedua, ya, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang penuh keterbatasan, yang suatu saat kita pasti menghadapi masalah hidup ini yang kita seperti tidak mampu, ya. Dan satu-satunya penolong, ya, satu-satunya kekuatan penghiburan itu hanya dari Tuhan. Nah, itu yang membuat saya berani mengatakan bahwa orang tidak boleh lepas dari doa. Ya, kita jangan jumawa, kita jangan merasa hebat, ya, seolah-olah bisa mengatakan aku tidak perlu Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita itu sejatinya orang-orang yang lemah, bahkan sangat lemah. Kita itu rentan. Ya, mungkin secara keuangan, ya, secara finansial, secara sosial kita banyak didukung oleh orang-orang yang mengasihi kita, ya, sehingga kita tidak seringkali merasa tidak khawatir. Tetapi saya yakin, ya, saya yakin pasti suatu saat Bapak Ibu akan mengatakan bahwa saya orang lemah, ya, saya masih perlu ditolong oleh Tuhan. Ya, jangan kita merasa hebat dan kita seperti malu hati untuk berdoa, ya sudah. Kalau memang kita orang punya sifat atau karakter seperti itu, nanti sama Tuhan pasti dibawa dalam satu keadaan yang memang benar-benar mereka mengakui bahwa mereka orang yang lemah, yang tidak berdaya. Ya, jangan sampai kita mengalami hal itu. Ya, hampir semua doa yang kita naikkan, itu berisi permintaan atau minta tolong. Ya, hampir semuanya, tentu tidak 100%, ya. Ada juga apa yang kita naikkan pada Tuhan itu sebagai ucapan syukur, ya, mengagungkan, memuji, memuliakan namanya, bisa, dan itu memang harus kita lakukan. Nah, tapi di balik itu seringkali kita minta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan, ya. Ini tidak ada yang salah Bapak Ibu saudara, ya. Tidak ada yang salah. Karena kalau tidak kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita akan minta tolong? Ya, coba kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan? Ya memang kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan atau yang harus kita renungkan, dan ini harus menjadi pemahaman kita, ya, doa yang dinaikkan oleh masing-masing kita berbeda. Ya, sama-sama punya kehidupan doa, ya, tetapi masing-masing orang itu cara berdoanya, ya, cara berdoanya itu bisa berbeda. Lah,
cara berdoa yang berbeda atau kalimat doa yang diucapkan itu ditentukan oleh pengenalan mereka, pengenalan orang-orang berdoa ini terhadap Allahnya, terhadap sesembahannya. Ya. Jadi apakah dia memiliki pengenalan tentang pribadi Allah itu dengan lengkap atau nyaris lengkap, atau dia tidak, atau dia memiliki pengenalan yang sangat minim atau kurang lengkap, atau bahkan mereka sama sekali tidak punya pengenalan akan Allah, tetapi dia menaikkan doa karena kepepet. Ya. Orang ini sebenarnya tidak pernah berdoa, tapi karena dibawa Tuhan dalam keadaan kondisi yang benar-benar terjepit dan dia nyaris putus asa, dia akhirnya berdoa. Ya, jadi doa yang dinaikkan itu seperti orang bilang terpaksa. Ya, karena dia tahu bahwa satu-satunya pertolongan itu ya dari Allah, pencipta langit bumi ini. Ya, cuman masalahnya orang-orang ini tidak terbiasa membangun hubungan intimasi dengan Tuhan, sehingga dia agak kaku. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, kalimat yang keluar dari mulut orang-orang yang berdoa itu kita bisa melihat, oh orang ini udah terbiasa berdoa, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oh ini orang ini hanya sekedar formalitas berdoanya. Ya, nanti kita lihat orang, wah orang ini kelihatan kalau dia tidak pernah berdoa. Itu akan nampak. Ya, kalau kita aja bisa menilai, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan pasti bisa merasakan, loh, ini suara ini tidak pernah asing bagi saya. Ya kan? Masing-masing kita ketika berdoa kan mengeluarkan suara. Ya, kita berbicara pada Tuhan. Di situ Tuhan akan mengenal. Oh, ini suaranya si A, ini suaranya si B. Jadi ketika ada suara asing dinaikkan, ya Tuhan, ini siapa ya? Kok saya baru dengar. Ya. Nah, ini memang orang-orang yang tidak pernah berdoa. Sehingga ketika dia seperti kepepet, dia dalam kondisi yang terjepit, dia doa. Ya, karena sekali lagi dia yakin bahwa kepada siapa lagi saya minta tolong kalau tidak kepada Tuhan. Memang tidak ada yang salah, ya tidak ada yang salah. Ya, cuman masalahnya yaitu tadi. Ya, apakah suara saudara itu dikenal oleh Tuhan? Ya, suara yang kita naikkan lewat doa itu apakah dikenal oleh Tuhan? Apakah itu asing bagi Tuhan? Ini kok nggak pernah dengar gitu. Ya, Bapak Ibu harus yakin bahwa suara kita itu dikenal oleh Tuhan. Mau berapa ratus juta atau miliar manusia menaikkan doa, Tuhan pasti mengenal satu persatu, pasti itu. Ya, ini yang harus menjadi pemahaman kita. Dan sekali lagi Tuhan pun akan merespon yang berbeda. Ya, antara masing-masing pendoa, masing-masing orang yang menaikkan doa, Tuhan pasti akan merespon dengan cara Dia, ya, yang maha bijaksana. Pasti Tuhan akan merespon dengan cara Tuhan yang sangat bijaksana, karena Tuhan itu hikmatnya sempurna, ya, sehingga apapun yang dilakukan tidak mungkin salah, ya, dan kita harus belajar memahami apa yang dilakukan Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan. Ya. Jadi kalimat yang keluar dari masing-masing orang yang berdoa itu akan berbeda, kualitasnya itu akan berbeda. Dan di situ kita bisa memahami seberapa jauh mereka itu memiliki pengenalan akan Allahnya, akan Tuhannya. Itu bisa dilihat dari kalimat doa yang mereka ucapkan. Seberapa dekat dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan Allah sesembahannya itu kita bisa melihat. Apalagi Tuhan Allah Bapa. Maka saya terus menyerukan supaya membangun mezbah doa itu, ya, biar suara saudara itu dikenal oleh Bapa di surga, suara kita dikenal Tuhan. Oh, si A menaikkan doa. Ya, kita belajar dari Daud, dari Daud yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86. Ya, Mazmur 86 mulai ayat yang pertama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ya. Apa yang dari ayat pertama itu, apa yang Bapak Ibu saudara tangkap?
Yang pertama, kalau bagi saya yang pertama, ini kalimat yang diucapkan oleh Daud itu seperti memerintah, ya, seperti memerintah Tuhan, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Ya. Kalimat seperti ini yang diucapkan, kalimat yang keluar dari Daud ini, orang yang Alkitab katakan orang yang diperkenan oleh Tuhan, karena dia memiliki kelembutan hati, dia orang yang diperkenan Tuhan. Ya. Tentu ketika Daud mengucapkan ini, kita tahu bahwa pendoa ini, Daud ini punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau enggak, mana berani dia mengeluarkan kalimat yang setengah, memang nadanya, spiritnya itu seperti memerintah. Ya, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Ya, sendengkanlah, terus jawablah aku. Ini benar-benar seperti orang yang memerintah, tetapi dengan bahasa yang halus. Ya, dan di sini Daud berdoa, dia mengakui keadaan yang sejujurnya di hadapan Allah. Ya, dia mengakui keadaan yang sejujurnya di hadapan Allah. Dia katakan dia sengsara dan miskin. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menaikkan doa, itu harus ada kejujuran. Ya, kita harus bisa menilai diri kita. Ya, seperti inilah, aku sengsara, aku miskin. Ya, jadi jangan dimanipulasi, ya, jangan didramatisir. Nah, ini doa yang keluar dari mulut seseorang yang memang sudah terbiasa membangun intimasi dengan Tuhan. Ya, dan apa yang didoakan Daud itu bukan untuk memenuhi keinginannya. Ya, dia tidak berdoa untuk keinginannya, tapi dia menyampaikan keadaannya. Ini loh Tuhan, kebutuhan utama saya saat ini tuh ini. Saya ini sengsara, saya ini miskin. Ya. Jadi kebutuhan utama Daud saat itu apa? Dia tidak punya keinginan ingin itu, ingin ini, enggak. Dia mengatakan bahwa ini sengsara dan miskin. Ya, tentu kehidupan Daud adalah kehidupan yang nyaris lengkap. Ya, dia dibawa Tuhan itu untuk naik turun dalam irama hidupnya. Ya, dikejar-kejar Saul, dikejar musuhnya, ya, menghadapi rumah tangganya yang nyaris hancur berantakan. Ya. Jadi memang kalau dikatakan aku sengsara dan miskin itu yang memang benar. Ya. Inilah kalimat yang keluar dari Daud, dan kita bisa melihat dari ayat 1 ini kita bisa berani mengatakan orang ini memiliki intimasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, ada bahasa yang sedikit seperti konotasinya memerintah, dan ini tidak bisa diucapkan oleh sembarang orang. Ya, saudara tidak pernah berdoa, tidak mungkin berani memerintah seperti ini. Ya, Anda untuk jujur keadaan saudara belum tentu. Ya, misalnya Tuhan, aku ini orang yang masih suka main perempuan, aku ini masih orang yang judi, aku ini masih orang yang masih mulut saya jahat. Belum tentu saudara berani mengakui keadaan saudara seperti itu, sekalipun kenyataannya memang begitu. Ya, berani saudara menaikkan doa dengan pertama-tama diisi oleh pengakuan dari diri kita, keadaan jiwa kita seperti ini. Ya, ini kan tidak mudah. Kita dituntut untuk jujur di hadapan Tuhan. Padahal nih, sekalipun kita tidak menyampaikan hal itu, Tuhan tahu, oh kamu tuh orangnya kasar, kamu tuh suka main judi, ya, kamu tuh boros memburukkan uang. Tahu Tuhan. Ya. Tetapi kenapa kita harus menyampaikan hal ini? Itu Tuhan untuk menilai kejujuran kita. Coba orang ini jujur nggak menilai diri sendiri? Ya, orang ini jujur nggak menilai diri sendiri? Kalau kita bicara kayak orang Farisi, aku tidak pernah main judi, aku tidak main perempuan, aku selalu ini, mengagungkan diri sendiri, tidak layak bagi Tuhan. Beda dengan orang yang berdoa, aku orang yang banyak kesalahan, aku banyak berbuat dosa. Justru disinilah Tuhan akan menilai kejujuran dari masing-masing berdoa itu. Ayat 2, peliharalah nyawaku sebab aku orang
sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Coba, bagaimana Daud berani mengatakan bahwa dia orang yang dikasihi Tuhan? Ya, bukan aku orang yang mengasihi kamu, bukan, tapi katakan, sebab aku orang yang kau kasih. Jadi kalimat ini kan menunjukkan kalimat yang keluar dari mulut orang yang memang punya pengenalan akan Allah yang lengkap. Ya. Saudara berani nggak berdoa begitu? Aku adalah orang yang kau kasihi. Ya. Jadi seperti kan fait accompli, sepihak. Ya. Dia sepertinya memberikan pernyataan sebenarnya sepihak saja. Tapi tentu Daud mengeluarkan kalimat ini pasti dia memang benar-benar orang yang sudah berjalan bersama Tuhan dengan rentang waktu yang cukup lama. Makanya dari kalimat ini kita tahu, oh ini memang pendoa ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya pengenalan akan Tuhan dengan lengkap. Ya, makanya saya berkali-kali milikilah pengenalan akan Tuhan, akan Allahmu dengan lengkap. Ya, selengkap-lengkapnya. Milikilah pengenalan itu. Karena ini penting. Ya. Ini penting ketika kita berdoa, kita minta tolong itu. Di situ akan menunjukkan seberapa jauh kita mengenal Dia. Ya, yang mulia Tuhan Yesus. Allah Bapa yang cipta langit bumi ini. Ya. Tapi Daud juga konsisten mengatakan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkan hambamu ini yang percaya kepadamu. Daud menambahkan, aku ini percaya kepadamu. Ya, jadi ada imbal balik. Dia yakin bahwa engkau mengasihi aku, tapi dia juga mengatakan bahwa aku percaya kepadamu. Ya, tentu percayanya Daud yang dikatakan yang percaya kepadamu ini sudah dibuktikan, ini pasti sudah teruji lewat tindakan Daud. Ya, ayat 3. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Ya, ini ditekankan kali. Engkau adalah Allahku. Ya, dia menyatakan engkau itu Allahku. Ya, artinya apa? Dalam diri Daud itu tidak ada Allah lain selain Elohim Yahweh Allah Israel. Ya, jadi meyakinkan Daud, engkau Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, mohon belas kasihan, ya, mohon pertolongan Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Ya, berseru sepanjang hari itu menunjukkan bahwa Daud memiliki jam doa yang nyaris tidak berkeputusan. Ya, tentu ketika dia berseru itu tidak hanya dia berseru hanya ketika dia minta tolong, ketika dia ada persoalan, oh tentu tidak. Ya, kalau dikatakan sepanjang hari itu artinya dia benar-benar menganggap bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan penting, tapi sangat penting. Sepanjang hari. Ya, sepanjang hari. Ya, Bapak Ibu saudara, coba kalau kita merenungkan hal ini. Ya, kita berdoa berapa kali sehari? Pagi, malam, siang nyaris jarang karena kesibukan. Ya, malam pun karena capek mungkin tidak berdoa atau hanya formalitas. Ya, disitulah kita Allah bisa menilai bagaimana kita memperlakukan Dia yang Maha Tinggi, bisa menilai seperti itu. Ya, engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Ayat 4. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ya, ini kan menunjukkan bahwa kesukaan, pengharapan Daud itu hanya kepada Allah, hanya pada Elohim Yahweh, tidak pada yang lain. Ya, dia sangat yakin bahwa sukacita itu datangnya hanya dari Engkau, ya, bukan dari manusia. Yang dia yakin bahwa yang bisa membuat dia bersukacita itu pasti Tuhan. Yang bisa membuat jiwanya bersukacita itu Tuhan. Ya. Jadi dia seperti
Dia seperti mau mengatakan, sekalipun aku ini, ya mungkin kalau dia di posisi sebagai raja, ya tentu dia tetap bisa mengucapkan hal ini. Sekalipun kita berlimpah secara materi, ya punya pengaruh, punya kedudukan yang tinggi, ya punya kuasa, bukan berarti kita bisa mendapatkan sukacita jiwa kita bukan dari hal-hal yang jasmani, tapi kita harus tetap meyakini bahwa sukacita jiwa kita itu ya dari Tuhan. Sukacita jiwa kita itu dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia memang orang-orang yang memang bertaut, bergaul karib dengan Allah. Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara berani nggak mengatakan bahwa sukacita jiwa kita dari Tuhan? Ya. Nggak gampang loh. Karena banyak orang itu merasa sukacitanya itu dari sesuatu yang jasmani. Ya, anaknya berhasil studinya, suaminya dapat jabatan tinggi, ya, dapat bonus, dapat warisan yang wah nilainya besar. Itu kan sukacita yang nanti fana, ya, yang bisa hilang, ya, yang tidak permanen, sukacita yang dangkal. Ya, tapi kalau sukacitanya dari Allah, dari Tuhan, itu membuat kita makin mengasihi Dia. Ya, jadi kita harus bisa mengucapkan hal yang sama bahwa sukacitaku hanya dari Engkau ya Bapa. Ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, ayat 5 itu menunjukkan bagaimana Daud itu benar-benar mengenal Allah sesembahannya itu. Dia berani mengatakan ini, dia tahu, ya, Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, ya, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, ini harus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tahu bahwa oh Allah yang kita sembah itu seperti ini loh, suka mengampuni, kasihnya berlimpah, melupakan kejahatan, ya, menutupi dosa-dosa kita. Ya, artinya apa? Dengan kita tahu karakter Allah seperti itu, maka kita juga berjuang, berusaha bagaimana kita juga memiliki karakter seperti Allah Bapa, mudah mengampuni, murah hati, ya, kasihnya berlimpah, ya, bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan atau bagi mereka yang minta pertolongan pada siap kita. Ya, dengan mengucapkan hal itu kita tahu oh ini loh hakikat, ini loh karakter, ini loh sifat Allah yang mulia yang harus kita miliki. Ya, kita miliki. Ya, itu kan dengan mengucapkan hal itu kan otomatis dia akan membayang bahwa oh Allah itu seperti ini. Jadi dia nanti ketika disakiti orang tidak mudah dendam, tidak mudah membenci. Karena itu bukan sifat Allah. Ya. Ayat 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikan suara permohonanku. Ini dia yakin bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan dia. Dan ayat 7 ayat terakhir yang katakan pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Bagaimana Daud punya keyakinan bahwa Engkau menjawab aku. Ketika Daud berdoa ini belum tentu dia sudah dijawab doanya, tapi dia punya keyakinan Engkau yang menjawab aku. Engkau tahu bahwa kekuatanku terbatas dalam kesesakan, karena Alkitab katakan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Ya, jadi inilah bagaimana kita melihat Daud, orang sosok yang sangat memiliki pengenalan yang luar biasa akan Allahnya. Dia tahu bahwa Allahku akan menolong aku, akan menjawab doaku. Ya, ini juga yang harus ada dalam diri kita. Maka kita jangan lemah, kita terus semangat membangun misbah doa. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.